Halo teman-teman, kenalin gue Adit. Kali ini gue mau kasih tips atau trik buat kalian yang mau beli iPhone second biar nggak ditipu sama penjual. Buat teman-teman yang mau beli iPhone second tentunya harus ngecek baik-baik iPhone itu apakah layak buat dibeli atau enggak. Nah, kalau kalian bingung apa aja yang harus dicek, tonton videonya sampai habis. Nah, yang pertama dan paling gampang buat dicek adalah pada bagian bodi iPhone-nya itu sendiri. Nah, kalian bisa cek pada bagian bodi pinggirnya apakah ada goresan yang terlalu parah atau enggak. Terus kalian bisa cek pada bagian backdoor-nya, apakah di situ ada kacanya yang retak atau ada bagian-bagian yang sepertinya nggak bisa ditoleran sama kalian. Nah, terus kalian bisa cek pada bagian pinggir iPhone. Kalau kalian lihat, kalau bagian atasnya itu ada yang terangkat, itu pasti dikarenakan baterainya kembung. Dan juga bisa bagian belakangnya, itu dikarenakan baterainya yang ngembung terus mendorong LCD dan backdoor-nya keluar. Nah, untuk pengecekan bodi, gue pikir teman-teman udah bisa karena ini cukup gampang ngeceknya, cuman pakai penglihatan dari kalian, pasti kalian juga paham. Ya, selanjutnya kalian bisa cek pada bagian layar, tapi sebelum ngecek bagian layar, alangkah baiknya kalian lepas dulu anti gores atau tempered glass-nya. Kalian bisa izin sama pemilik sebelumnya yang mau kalian beli, apakah anti gores-nya boleh dilepas dulu atau enggak. Karena terkadang ada anti gores atau tempered glass itu yang warnanya doff atau yang tempered glass yang spy yang bikin layarnya itu dilihat dari samping nggak kelihatan. Nah, itu bakal pengaruh sama warna di iPhone-nya. Jadi pas kalian ngecek itu bisa aja nggak akurat. Nah, yang pertama kalian bisa cek pada layar yaitu kalian bisa naikin atau turunin brightness-nya. Kalau saat kalian naikin atau turunin brightness-nya ada blink atau layarnya berkedip, itu pasti layarnya juga bermasalah. Nah, selanjutnya kalian bisa cek pada bagian layarnya ada white spot atau enggak. Kalian bisa cek pakai aplikasi Notes. Nah, di sini kalian bikin catatan baru aja biar layarnya kosong putih. Nah, kebetulan HP gue ini ada white spotnya, jadi ini bisa dijadiin contoh. Sebentar. Nah, kalau kalian lihat di bagian sini itu ada bagian putihnya. Nah, ini adalah white spot. White spot ini terjadi karena mungkin HP-nya itu ditaruh bersamaan sama barang-barang yang keras. Contoh di saku, sama kunci, atau sama dompet. Nah, terus di bagian pojok layarnya ini kebetulan juga ada seperti warna yang lebih gelap dari warna lainnya. Itu bisa dibilang black spot juga, tapi ini nggak terlalu parah. Jadi, adanya white spot atau black spot ini bisa buat pertimbangan kalian, apakah iPhone-nya itu masih layak dibeli atau enggak. Kalau kalian bisa mentolerir itu, maksudnya kalian bisa menerima itu sebagai hal yang normal, ya nggak apa-apa, kalian bisa ambil iPhone-nya. Tapi menurut gue kalau white spot-nya itu terlalu banyak, itu nanti bakal pengaruh sama penggunaan iPhone kalian, nyaman atau enggak mata kalian buat ngelihat layar iPhone-nya. Nah, selanjutnya yang bisa kalian cek pada bagian layar adalah fitur True Tone dari iPhone itu sendiri. Nah, fitur True Tone ini adalah fitur yang bisa dibilang penting dalam menentukan harga suatu iPhone-nya, apakah True Tone-nya itu hidup atau enggak. Nah, kalian bisa cek pada bagian brightness, terus kalian tahan seperti ini. Nah, maka bakal muncul tampilan True Tone. Kalian bisa cek apakah fiturnya ini hidup atau enggak. Kalaupun hidup, kalian bisa cek apakah warna layarnya ini berubah sesuai cahaya yang ada di sekitar kalian atau enggak. Dan fitur True Tone ini pun sebenarnya bisa di-copy. Maksudnya di-copy adalah kalau LCD-nya itu pernah diganti dan bukan diganti dengan LCD yang ori, fitur True Tone-nya itu bisa di-copy dan bisa dicek seperti ini. Tapi tetap aja, tampilan pada layarnya kalau kalian udah lama pakai iPhone, tapi karena kalian pemula, itu emang susah banget buat ngeceknya. Jadi kalian yang pertama pastiin aja kalau True Tone ini masih hidup gitu aja. Walaupun gue sendiri jarang pakai fitur ini, jadi gue matiin. Nah, selanjutnya masih pada bagian layar, tentu aja kalian harus ngecek pada bagian touchscreen-nya. Nah, caranya kalian bisa menggunakan Assistive Touch pada bagian setting, terus kalian ke aksesibilitas, terus kalian klik pada bagian sentuh, terus kalian hidupkan Assistive Touch-nya. Nah, di sini bakal muncul bola-bolanya. Nah, kalau assistive touch-nya atau bola-bolanya ini udah muncul, kalian bisa langsung geser-geser aja dari pojok ke pojok, terus ke tengah, terus samping, atas, bawah, terus. Kalau pas kalian geser ini bolanya lepas, tanpa kalian ngangkat jarinya, pasti ada bagian touchscreen-nya yang mati. Misalnya gini, tiba-tiba tes, dia keluar ke samping, padahal jari kalian masih nempel, itu pasti ada bagian LCD
bagian touchscreen yang mati. Dan kebetulan di iPhone gue ini masih normal buat touchscreen-nya. Nah, ini yang paling penting. Kalian harus cek apakah LCD-nya itu pernah diganti atau enggak. Yang pertama, kalian pergi ke setting, terus ke bagian umum, bagian mengenai. Nah, di sini bakal ada keterangan apakah ada komponen-komponen yang diganti tapi dengan yang KW. Nah, kebetulan di sini yang KW itu adalah bagian baterai, tapi kita masih bahas bagian layar. Nah, jadi kalau LCD atau layar kalian itu nggak ori, nanti ada tulisan di sini komponen tidak dikenal. Dan ini pun bisa dimanipulasi, teman-teman. Jadi, kalau mau ngecek apakah LCD itu ori atau enggak, kalian bisa cek dengan mata telanjang aja. Ya udah, kita lihat apakah warnanya itu iPhone banget atau enggak. iPhone itu identiknya warnanya benar-benar yang cerah, dan warnanya itu benar-benar muncul, terus refresh rate-nya itu benar-benar halus. Kalaupun iPhone-nya itu refresh rate-nya tinggi, tapi gunain LCD yang KW, itu biasanya rasanya itu kayak macet-macet gitu. Dan ini tentunya bisa dibedain kalau kalian udah gunain iPhone lumayan lama. Tapi buat pemula, kalian bisa cek aja, geser-geser layarnya, apakah dari mata kalian tuh nyaman nggak sih kalau layarnya itu digeser kayak gini. Nah, selanjutnya kita move on dari bagian layar, kita langsung cek pada bagian baterai. Pada bagian baterai, kita bisa cek baterai health atau kesehatan baterai di bagian setting, terus di bagian baterai. Nah, karena gue bilang tadi baterai gue udah pernah diganti, makanya di sini komponen tidak dikenal. Kalau baterai iPhone-nya itu masih bawaan, biasanya muncul baterai health di sini. Apakah di situ 80% atau 90% atau 100% itu bakal muncul di sini. Nah, sebenarnya tampilan baterai health itu tidak bergantung sama baterainya apakah udah pernah diganti atau belum. Sebenarnya baterai iPhone itu kalaupun udah diganti, tampilan baterai health-nya bisa muncul asalkan fleksibel atau kabel yang dipakai itu masih kabel ori bawaan baterai lamanya. Kalaupun baterai yang diganti itu adalah bukan baterai ori, itu pasti bisa muncul di sini. Itu setahu gue ya. Kalaupun ada yang salah, kalian bisa komen aja. Mungkin dari kalian ada teknisi iPhone, bisa komen-komen di bawah. Nah, yang patut dicurigai kalau baterai health di iPhone itu masih 100% dan penggunaan iPhone-nya itu lebih dari 2 bulan, itu agak aneh sebenarnya. Karena kodratnya baterai iPhone itu pasti baterai health-nya itu pasti turun seiring penggunaannya. Kalau si penjualnya itu bilang penggunaannya udah setengah tahun tapi baterai health-nya masih 100%, ada dua kemungkinan, yaitu baterainya udah diganti baru atau baterai health-nya itu dimanipulasi. Nah, tampilan baterai health itu juga bisa dimanipulasi dengan satu software, gue juga kurang tahu, tapi kalau dicek di software Trio Tools yang bisa dicek di laptop, itu bisa muncul baterai health aslinya. Kecuali emang iPhone itu adalah iPhone dari counter yang di situ nggak pernah dipakai, cuman dicek beberapa kali, itu bisa aja baterai health-nya tetap awet karena emang nggak pernah dipakai, bukan buat harian. Tapi kalau iPhone itu adalah iPhone penggunaan harian dan udah lama dipakai, harusnya sih baterai health itu tetap turun. Nah, buat nentuin apakah iPhone itu masih layak dibeli atau enggak dari baterai health-nya, pastiin kalian beli iPhone dengan kondisi baterai health itu di atas 80%. Kalau udah di bawah 80% boleh kalian ambil, tapi resikonya kalian harus cepat-cepat ganti baterai karena itu nanti bakal efek sama penggunaannya. Pasti kalian rasanya iPhone itu boros, ngedrop, dan lain-lain. Kalaupun si penjualnya bilang baterainya pernah diganti dan baterai health-nya 100%, kalian jangan percaya kalau baterai yang diganti itu adalah baterai ori. Karena emang pada dasarnya itu si pihak Apple-nya itu sendiri nggak produksi spare part ori. Jadi, kalaupun ada spare part ori yang dipasang di iPhone itu pasti kanibalan. Dan nggak mungkin ada yang kanibal baterai. Itu jarang sekali. Kalaupun ada mungkin, ya kemungkinannya 1:1000 mungkin. Jadi, kalau iPhone itu diganti, kalaupun di tempat servis itu tulisannya ori, itu gue kurang yakin kalau itu ori. Mungkin OEM atau kualitas yang di bawahnya ori. Kecuali ada part lain kayak LCD, terus speaker, atau Face ID, itu bisa aja ori karena sistemnya biasanya itu kanibalan. Ada iPhone 1 utuh di sini,
Ada iPhone utuh satu di sini, terus dibongkar spare partnya buat benerin HP-HP yang lain. Itu namanya sistem kanibal ya, setahu gue. Oke, move on dari bagian baterai, kita langsung lari ke bagian kamera. Kamera itu adalah poin penting, alasan penting buat kalian beli iPhone kan tentunya. Nah, di sini kalian jangan sepelein bagian kamera ini. Nggak semua iPhone second yang kalian beli itu kameranya pasti bagus. Nah, penyakit-penyakit pada kamera iPhone itu biasanya ada jamur atau kameranya itu bergetar. Yang paling sering adalah bergetar, dan kamera getar ini kasusnya paling banyak ya setahu gue itu iPhone X ke bawah. Biasa iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6, nah itu biasanya kameranya getar. Nah, kalau penyakit pada jamur kamera itu sebenarnya jarang banget juga setahu gue di iPhone. Tapi kalian bisa cek dengan cara memfoto bagian-bagian putih kayak gini. Misalnya, kalian bisa jepret aja atau kalian goyang-goyangin seperti ini. Kalau emang ada bagian yang lebih gelap atau titik yang gelap itu biasanya jamur. Nah, kalau ini tadi adalah karena LCD gue. Nah gini, atau kalian jepret dulu terus kalian lihat apakah ada bagian foto yang sekiranya ada aneh gitu, ada bayangan atau ada titik hitam. Nah itu biasanya berjamur. Nah, apakah jamur ini bisa dibersihin? Bisa sebenarnya, cuman rata-rata kalau di counter itu bisanya langsung, ini disuruh ganti kamera aja, ganti partnya. Itu biasanya. Nah, terus kalian bisa cek juga kalau iPhone yang mau kalian beli itu adalah iPhone seri 11 ke atas yang punya dual kamera. Kalian bisa cek apakah perpindahan dari lensa utama ke lensa wide-nya itu halus apa enggak. Seperti ini. Nah, ini halus banget. Berarti kamera iPhone-nya itu normal. Pastiin juga kalian cek kedua kameranya apakah ada bercak atau enggak. Nah, kalau transisi dari kedua lensanya yang mulus, bisa dibilang iPhone-nya baik-baik aja. Dan khusus iPhone 11, ini iPhone gue yang gue pahami ternyata kualitas lensa yang utama dan wide itu beda. Jadi biasanya lensa wide-nya itu lebih gelap. Seperti ini. Ini cerah, ini gelap. Dan itu ternyata normal karena di iPhone 11 yang seri 11 biasa itu kamera wide-nya belum ada fitur night mode. Oh iya, hampir lupa, kalian juga harus cek kamera depannya. Nah, di situ apakah kameranya buram atau kotor, itu bisa kalian cek. Ya kalau kamera kalian udah paham sendirilah cara ngeceknya. Nah, selanjutnya kalian bisa cek pada bagian Face ID atau Touch ID. Hal ini penting banget karena mempermudah kalian buat buka HP kalian. Caranya kalian buka ke setting, terus pergi ke Face ID. Kalau iPhone 8 ke bawah itu masih Touch ID. Kalian klik aja, kalian masukin sandinya. Biasanya kalau kalian mau beli iPhone itu iPhone-nya udah di reset, makanya nggak ada sandinya. Nah, kalian bisa atur Face ID di sini. Terus mulai aja. Sorry, ini nanti mungkin bakal gue sensor biar muka gue nggak kelihatan. Nah, kalau Face ID-nya oke, berarti ya oke gitu aja, Face ID-nya aman. Nah, terus kalian bisa cek, matiin iPhone-nya dulu, buka, dan cek. Nah, itu berarti Face ID-nya aman. Oke teman-teman, kita lanjut, kita cek pada bagian speaker. Nah, untuk ngecek speakernya sebenarnya banyak cara, bisa lewat speaker lah, lewat alarm atau recorder, tapi kali ini gue mau pakai di aplikasi YouTube. Ini gue cari stereo test, jadi speakernya iPhone itu sebenarnya ada dua. Jadi atas yang bisa buat telepon itu sebenarnya juga bisa ngeluarin suara yang keras, terus di bagian bawah buat speaker utamanya. Kita langsung play aja. Kalian maksimalin aja volumenya. Nah, pada bagian gambar yang bergetar itu artinya suaranya keluar dari bagian kanan atau kirinya. Nah, ini karena mikrofon yang gue pakai ini bukan stereo, jadi mungkin di video kedengarannya sama aja. Oke. Nah, kalau speakernya udah bisa, antara speaker atas dan bawah bisa
keluar suaranya semua, dan suaranya itu normal, nggak ada kresek-kresek, berarti speakernya bisa dibilang aman. Nah, setelah speaker, kita cek pada bagian mikrofonnya. Cara cek mikrofon kalian bisa cari ada di bagian rekaman, memo suara. Nah, di sini, sorry. Kalian bisa rekam aja. Cek, cek mau beli iPhone baru tapi bingung, terus beli iPhone second, tapi takut ketipu. Oke, kita langsung dengerin aja. Cek, mau beli iPhone baru tapi bingung, terus beli iPhone second, tapi takut ketipu. Suaranya muncul dan normal, bisa dibilang mikrofonnya lolos tes. Gitu aja teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian sinyal. Bagian sinyal ini pernah ramai di beberapa bulan belakangan tentang isu IMEI dan lain-lain. Itu jadi kontroversi banget. Jadi iPhone yang inter itu punya penyakit sinyalnya hilang atau IMEI-nya nggak terdaftar, itu banyak banget. Nah, kebetulan iPhone yang gue pakai ini adalah iPhone yang smartphone only. Jadi sebenarnya iPhone inter ini, iPhone 11 gue ini adalah iPhone yang terblokir sinyalnya. Tapi untuk provider smartphone itu masih bisa. Artinya di sini kalau kalian lihat provider yang gue pakai itu adalah smartphone, dan ini pun nggak pernah gue pakai karena gue pakainya WiFi terus dan di rumah terus pakainya. Jadi kalau iPhone kalian masih normal, maksudnya iPhone kalian itu iPhone resmi Indonesia atau keluaran dari iBox atau Erafone, itu biasanya sinyalnya aman karena IMEI-nya itu IMEI Indonesia. Nah, kalau kalian mau cek lengkapnya, kalian bisa ke setting, terus ke umum, mengenai. Nah, di sini adalah ada nomor model. Pada nomor model ini adalah kalian bisa cek di huruf belakangnya ini ada J garis miring A. Setahu gue itu adalah Jepang, artinya iPhone ini adalah iPhone inter. Nah, di iPhone resmi itu ada beberapa yang setahu gue adalah PAA, IDA, terus FEA. Itu masing-masing dari iBox, Erafone, sama satu lagi apa gitu. Nah, kalau si penjual bilang iPhone itu iPhone X iBox, itu bisa kalian cek lewat nomor modelnya. Nah, kalau buat IMEI-nya, kalian bisa cek pada bagian telepon. Sini kalian bisa cek aja bintang pagar 06 pagar. Itu nanti bakal muncul IMEI-nya. Ini bakal gue blur. Nah, ini buat kalian yang mau beli iPhone inter dan dia bilangnya itu iPhone-nya sinyalnya aman, all operator, kalian bisa cek dengan satu cara, yaitu kalian cek kapan masuknya iPhone itu ke Indonesia. Nah, jadi teman-teman, penyakit IMEI atau sinyal hilang itu sebenarnya belum lama. Jadi dulu itu ada kebijakan dari Bea Cukai kalau iPhone yang masuk ke Indonesia resmi itu harus didaftarkan ke Bea Cukai. Jadi dulu ada yang namanya masa pemutihan. Jadi iPhone yang masuk ke Indonesia sebelum tanggal pemutihan itu nggak bakal diblokir IMEI-nya. Tapi iPhone yang masuk ke Indonesia tanpa didaftarin Bea Cukai setelah tanggal pemutihan itu, maka sinyalnya biasanya akan hilang. Nah, cara ngeceknya gimana iPhone ini masuknya kapan dan apakah sinyalnya itu permanen atau enggak. Nah, kalau gue cek di Google, itu tanggal pemutihan iPhone atau barang elektronik yang masuk ke Indonesia itu mulai tanggal 15 September 2020. Itu mulai masa pemutihannya. Jadi, iPhone yang masuk setelah tanggal 15 September 2020 itu, tanpa didaftarin Bea Cukai, sinyalnya akan terblokir biasanya. Jadi, kalian bisa cek iPhone kalian tuh masuk tanggal berapa dan tahun berapa. Di bagian pertama kalian buka setting, terus bagian umum, geser aja ke bawah, ada bagian legal dan pengatur. Nah, di sini kalian scroll aja ke bawah, terus ada yang paling bawah itu ada warna abu-abu. Bentar teman-teman, nanti gue zoom pada bagian ini. Nah, di iPhone gue ini tertulis tahun 2022 bulan 6 tanggal 22, dan itu adalah 2 tahun setelah mulainya masa pemutihan iPhone. Yang bener aja, iPhone ini terblokir. Dan iPhone gue cuma bisa pakai sinyal smartphone. Padahal sebelum ada kebijakan itu, iPhone ini bisa semua all operator, bisa pakai Telkomsel, bisa pakai Tri, tapi sekarang cuma bisa pakai smartphone. Nah teman-teman, kalau kalian mau beli iPhone inter, dan penjualnya itu bilang sinyalnya aman, permanen, garansi IMEI, itu kalian cek aja, iPhone itu masuk pada tahun berapa, tanggal berapa,
Kalau iPhone itu masuk setelah tanggal pemutihan, kalian patut waspada aja. Apakah sinyalnya itu benar-benar permanen atau enggak. Tapi setelah baca banyak kasus, itu biasanya sinyalnya itu bakal hilang setelah 1 bulan sampai 3 bulan. Biasanya paling lama itu 3 bulan. Karena emang ada jasa, kalau kalian lihat di TikTok atau di Instagram, itu banyak orang yang jual jasa email selama bulanan. Kayak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya kayak gitu. Biasanya penjual-penjual nakal itu setelah tahu iPhone-nya itu mau laku, itu didaftarin dulu ke situ pakai jasa itu, dan dia bilang kalau iPhone-nya itu sinyalnya aman, all operator gitu biasanya. Tapi nggak semua, karena ada juga yang jual iPhone itu bilangnya WiFi only atau smartphone only gitu teman-teman. Nah, kalau sinyalnya kalian hilang, itu solusinya apa? Nanti kita bahas di video selanjutnya aja teman-teman. Nah, kayaknya udah masuk semua apa aja yang harus dicek sebelum beli iPhone bekas atau iPhone second. Kayaknya udah semua deh, kayak layar, speaker, baterai, sinyal, kamera. Oh iya, ada satu lagi yaitu flash. Flashnya lupa teman-teman. Nah, kalau senternya hidup, lampunya di belakang ini hidup, berarti flashnya juga aman teman-teman. Oke teman-teman, itu aja dari gua. Mungkin ada beberapa hal yang kurang, kalian bisa tanya aja di komentar, nanti gue berusaha jawab. Dan ini adalah video pertama di channel ini, karena channel sebelumnya gue mau pisah antara gadget yang lain dan iPhone. Nah, insya Allah di channel ini itu khusus buat pembahasan tentang Apple device, ungkapannya yaitu iPhone. Nah, satu lagi teman-teman, ada tips buat kalian yang mau beli iPhone bekas. Gue saranin kalian lebihin antara 300.000 sampai 500.000 dari budget kalian. Misalnya iPhone yang mau kalian beli itu budgetnya 4 juta atau 5 juta, kalian lebihin jadi 5,5 juta atau 4,5 juta gitu. Karena apa? Karena mungkin nanti ada beberapa part yang harus diganti, atau tambahan-tambahan seperti harus beli charger, softcase, terus tempered glass, itu nanti bakal makan banyak uang juga. Karena charger sekarang, charger iPhone ori atau charger yang bagus kayak Ugreen dan merek-merek lain itu harganya udah 200 ke atas, ada yang 300 dan lain-lain. Nah, itu nanti harus dipertimbangin juga. Jadi kalau uang tabungan kalian 5 juta, gue saranin cari iPhone yang harganya itu di bawahnya. Jadi ada selisih harga sekitar 300 atau 500.000 sebenarnya udah cukup. Itu nanti buat cadangan, buat beli part-part yang lain atau kompartemen yang lain. Oke teman-teman, kayaknya itu aja tips dari gue buat kalian yang mau beli iPhone second. Itu apa aja yang harus dicek, gue udah jelasin dari awal sampai akhir tadi. Gue harap kalian nonton secara pelan-pelan dan sabar. Dan kalau kalian masih bingung, kalian bisa aja tanya di komentar, biar YouTube gue rame teman-teman. Kalian bisa tanya. Nah, sorry banget kalau video ini masih kurang proper, di mejanya ini masih kosong dan pencahayaannya kurang bagus, karena emang ini mungkin bisa dibilang kurang persiapan. Next video selanjutnya gue bakal persiapan yang bagus buat videonya biar kalian nyaman nontonnya teman-teman. Nah, jangan lupa dukung gue dengan cara like, comment, dan subscribe. Thanks for watching and see you to the next video. Let's go.